Oke guys, sampai ketemu lagi ya. Ketemu gue Miliarder Boy. Hari ini gue bakalan analisa market ya. Sesuai dengan janji gue kemarin, bagaimana arah tren market untuk 1 sampai 2 bulan ke depan. Dan ini sudah mau bulan April ya. Memang target gue sampai di bulan April atau Mei ya. Dan kemarin dari 55 target sudah masuk sampai di 106, dan ini gue baru masuk lagi di area 80 ya dari teman-teman ya. Gue masuk lagi di area 80.000 untuk BTC, dan sesuai dengan video gue kemarin ya, kalian bisa cek sendiri video gue. Ini ya teman-teman, dan untuk ini gue plan untuk beberapa market ya. Nah, jadi sebelumnya gue udah buat video. Nah teman-teman, salah, gue udah buat video guys. Nah nah jadi sebelumnya gue udah buat video BTC lari 80 ya. Ya, ini udah di hari kelima ya. Kemarin tuh gue udah buat video juga dari BTC di 80 ke 88. Nah, kedepannya gimana nih? Kalau menurut pandangan kalian, Bitcoin bakalan kemana? Dan untuk hari ini, kalian bisa cek sendiri, Bitcoin masih tertahan di area shadow line. Ini yang gue sebut mungkin shadow line ya. Shadow line itu artinya apa bang? Ya, shadow line artinya apa? Jadi bayangan ya, line bayangan lah, garis bayangan. Jadi setiap map itu pasti ada shadow line nya juga ya, semua. Nah ini biasanya, bentar. Oh, dia nggak masuk. Biasanya butuh di restart ulang dulu. Oke, sebentar teman-teman. Oke. Ya, ini shadow line yang udah aku buatin. Nah, setiap market itu pasti ada shadownya teman-teman. Nah, ini udah gue buat ya. Ya, untuk saat ini sebenarnya market masih berusaha untuk uptrend ya. Kemarin di posisi ini dia gagal jebol, dan masih ada satu kali kesempatan lagi untuk dia kembali up ya. Kenapa gue yakin ya? Ini adalah masalah kenapa gue yakin market tetap masih bisa naik di saat isu-isu di luar sana ya. Isu-isu di luar sana orang pada bilang biris lah, yang punya crypto coin bilangnya biris ya kan. Salah satunya gue tonton videonya dari Ko ini ya. Nih kalian bisa cek aja di TikTok gue ya. Kalian bisa cek di TikTok gua, itu banyak banget dari semua sosial media itu yang bilang, yang bilang tuh BTC itu bakalan longsor nih, salah satunya ya. Oke, sebentar. Jadi akun gua tuh ada dua ya teman-teman. Nah, apa yang dikatakan oleh seorang ini nih, Ki Yong Ju. Dia adalah CEO dari satu perusahaan riset kripto yang sangat terkenal, namanya CryptoQuant. Ia mengatakan bahwa bull cycle Bitcoin is over. Ia juga memproyeksikan bahwa dalam kurun waktu 6 hingga 12 bulan ke depan, harga Bitcoin akan bergerak sideways atau bearish
dengan target itu bisa turun hingga 60. Oke, jadi pertanyaannya adalah sebenarnya gue setuju ya. Di satu sisi lain gue setuju ya teman-teman ya. Setujunya di mana? Jadi satu sisi itu gue setuju kalau misalnya Bitcoin setelah kenaikan 6 sampai 12 bulan itu puncak-puncaknya gitu ya. Itu gue setuju karena analisa dari awal pun gue sampai Januari targetnya gue itu sampai di Januari itu 130 dari BTC di 15.000 ya. Jadi setelah halving 6 sampai 12 bulan itulah adalah harga tertinggi. Jadi gue setuju di sisi itu. Tapi di sisi lain ada indikator gue, yaitu indikator kode bandar, di mana yang kalian harus tahu sekarang posisinya indikatornya berwarna hitam ya. Maksudnya tuh gimana tuh bang? Jadi gini, ini ya jadi di area sini warnanya hijau ya. Di area sini warnanya hijau. Anggap aja di area 85 sampai 80 ya. Ini posisi warnanya hijau. Dan di posisi ini warnanya merah ya, teman-teman. Dan di sini warnanya oranye. Ya. Nah, di sini contoh warnanya oranye. Oke. Sesuai dengan rumus gua, kalau misalnya posisinya dia naik, oranye itu adalah tanda kita posisi TP1 dan TP2. Dan sedangkan warna merah itu adalah posisi kita untuk jual all in. Dan hari itu terjadi di tanggal Januari, kurang lebih di 21 Januari ya. Indikator dari kode bandar itu berubah menjadi merah gitu ya. Itu kenapa gue bilang dijual dulu sebagian minimal atau dijual all in buat member-member gue, karena waktu itu indikator kita tuh berwarna merah teman-teman ya. Karena indikator gue tuh berwarna merah. Nah, gue jelasin. Jadi kalau misalnya kalian juga tahu ya, indikator hitam itu posisi kita ngebuy ya, kita bisa main long atau future. Kalau misalnya posisinya kita udah di warna hijau, itu kita udah nggak bisa main future ya. Orange itu udah nggak bisa main future, itu udah posisi TP1 untuk spot market. Kalau udah merah itu udah TP2, atau kalian mau jual all in juga boleh. Dan kalau misalnya merah kalian bisa short. Walaupun di posisi orange kita nge-short tuh jangan dulu, lebih baik tunggu warnanya merah baru nge-short ya. Itu selalu gue punya rumus kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang kedua, indikator ini udah udah gua pakai dari 2020 dan udah gua riset 2020 sampai 2021. Makanya di tahun 2021 gua bilang hati-hati buat teman-teman, BTC bakalan longsor ke 20.000. Banyak orang yang ngetawain gua. Karena waktu itu gua udah pakai kode bandar ya. Gua bakalan jelasin indikatornya tuh ada di mana aja setelah video ini di akhir ya. Tapi gue mau kasih ke beberapa pemikiran gue. Yang kedua juga menurut gue mikro strategi besok kayak katanya mau beli $1 juta BTC ya. Yuk kita cek ya. Dengar-dengar nih untuk untuk x.com ya. Jadi untuk kemarin tuh dengar sebentar guys ya. Ini juga kalian harus rumornya Michael Saylor itu dia bakalan beli $1 juta itu besok ya. Kemarin kan dia juga udah beli ya beberapa ya, kemarin aku juga udah cek gitu ya. Di bulan Maret sendiri dia udah beli di tanggal 17 sama 24, cuman nggak begitu besar, cuman 6.000 sampai 130 Bitcoin, jadi nggak terlalu besar. Jadi harga rata-rata dia di 66.000 ya. Harga rata-ratanya dia tuh 66.000. Nggak mungkin dia jual dalam keadaan 80.000
ya, soalnya dia udah beli dari tahun berapa ya, historis dia tuh dari 2021 2020 ya, dia beli terus ya, dia beli terus, jadi harga rata-ratanya kurang lebih di 66 ya. Kalau misalnya gua analisa ya, harga rata-ratanya berarti di posisi 66 di sini ya teman-teman ya. Nggak mungkin dia mau jual di harga 66. Nah, 66 di sini ya. Nggak mungkin seorang Michael Saylor berarti dia harganya 66. Dia cuman untung kalau misalnya gua ngomong nih, cuman dari 66 ke, misalnya gini ya, dari 66 ke ya, nggak mungkin ya teman-teman. Contoh misalnya dari 66 tuh, dari 66 cuman 25% tuh. Buat apa Michael Saylor ya, dia untung 26% ya, dia nggak bakalan jual. Kenapa? Kalau rata-ratanya harganya 66.000, kalau misalnya kita ngomong harganya 66.000, dia nggak mungkin bakalan jual ya. Dia beli terus loh, di atas puncak dia beli ya. Kalian bisa lihat ya, dari harganya berapa, dari harganya 11.000 ya, dari 8 bulan 10 2020 ya, 11.000 10.000 ya. Ini rata-ratanya ya, ya ini rata-ratanya. Dan kalau misalnya kita rata-ratain harga koin mereka itu belinya cuma 66.000. Jadi kalau misalnya kita kalkulasiin, dia cuma untung 26%. Jadi nggak mungkin dia posisinya dia jual sekarang gitu. Gua yakin kalau misalnya dia mau jual pun itu posisinya rata-ratanya BTC harus di harga 130 sampai 150, baru gua pikir dia udah untung 100% ya. Jadi worth it untuk dia jual gitu ya. Atau di 200.000 worth it untuk dia jual. Jadi kalau misalnya harga sekarang 66.000, harga sekarang 80.000, terus AVG BTC costnya dia 66.000, kayaknya nggak mungkin jual karena dia udah dari 2020 gitu ya. Sekarang udah 2025, jadi dalam 5 tahun ngapain, berarti setahun cuma untungnya 5% gitu. Ngapain lu investasi BTC gitu loh ya. Oke, disitu kalian ngerti ya. Terus yang kedua pengen gua kasih tahu ya. Di sini nih kalian harus bisa mempelajari indikator-indikator dari Binance ya. Ya, indikator-indikator dari Binance kalian harus pelajarin. Kenapa? Karena di sini kenapa gue yakin kalau kemarin posisi di atas misalnya di harga 90 atau 95 gitu ya, gue menyarankan untuk member-member gue untuk kalau mau ngebuy spot aja dulu, tunggu indikator kita warna hitam ya. Kayak kemarin kita ya posisi di 55 ya, ini indikator gue ya, waktu itu 55 ya. Dan gue pasang posisi di sini 2 September, sinyal gue 55an deh. Nah di sini ya pas nih, tapi dia turun dulu tuh ke 52. Gue diketawain banyak orang-orang gitu, dari 55.500 dia turun ke 53, banyak orang tuh ngetawain gue, tapi gue nggak peduli, gue buy aja karena indikator waktu itu warna hitam di sini nih. Dari sini posisi sini indikatornya warna hitam ya, jadi kalian harus paham ya. Jadi posisi di sini 3 poin ini indikator hitam, dia agak lama ya, dari bulan Juni ya, Juli sampai bulan September. Ini indikator warna hitam ya, kita ngelong terus karena indikator kita warna hitam ya. Mau itu turun kita ngelong lagi, mau turun itu kita ngelong hitam, ngelong lagi ya. Nah sampai akhirnya dari 55 ke 105 ya target gua. Dan posisi di sini kita sell dulu gitu kan, sampai pada akhirnya di posisi sekarang yang kita laluin itu indikator hitam sekarang ada di posisi
82.600. Dia sempat ke sini ya teman-teman ya, 81.500. Dan kalau gua rasa sih tinggal kenaikan satu kali lagi. Dia kalau jebol atas, dia ada kemungkinan dia bakalan naik sesuai dengan analisa gua. Dan ini untuk kenaikan terakhir ya teman-teman. Jadi kalau gua sendiri posisi ini gua ngelong dulu. Kalau indikator hijau spot, kalau indikator hitam udah bisa main future. Jadi buat teman-teman yang mau main future bisa masang di indikator warna hitam. Dan kalau misalnya mau nge-short, kalian harus tunggu indikator warna merah. Sedangkan orange sama hijau itu jangan kalian main future, lebih baik kalian main spot, buy sell, kurang lebih kayak gitu. Dan ini gue udah akurat ya, udah sangat akurat. Gue udah riset dari lama ya teman-teman. Nanti gue bakalan kasih contoh ya. Dan yang kedua, kalian bisa tahu sekarang posisi Ethereum ya, posisi Ethereum juga ini adalah posisi under. Ini posisi buy ya, jadi kalau kalian beli di posisi ini dia pasti cepat balik lah, cepat atau lambat dia bakalan balik lagi ke posisi ini. Dan ini untuk supportnya, ini resistennya, dan ini sellnya teman-teman ya, posisi sell karena order sell tuh banyak di area sini. Tapi sebenarnya target gua tuh untuk Ethereum tuh sebenarnya masih jauh ya guys. Kalau misalnya kita ngomong area sell-nya gua tuh udah minimal di 9.000 atau di 7.000 bisa ke 15.000. Ini adalah area sell gua sebenarnya. Dan posisi ini dia berada di area dark system di mana market tidak naik dan tidak turun ya. Dia berada di posisi sideways ya. Dan untuk targetnya untuk Ethereum gue masih sangat yakin ya, karena sekarang indikator dari Binance tuh warna hitam dan ada 2 kali penurunan suku bunga ya. Ya, penurunan suku bunga tuh ada 2 kali di tahun ini. Ya, di tahun ini penurunan suku bunga ada di bulan Juni ya. Terus September ya. Terus kalau bisa ada di Desember tuh. Ya, di Desember kayaknya ada 3 kali penurunan suku bunga. Jadi di tahun 2000 kenapa gua nggak takut untuk ngebuy atau gua nggak takut untuk ngelong ketika indikator yang pertama, indikatornya sekarang warna hitam ya teman-teman. Sekarang indikatornya warna hitam. Yang kedua, suku bunga bakalan turun 3 kali di 2025. Yang ketiga, MicroStrategy bakalan ngebuy lagi lebih banyak karena gue tahu dia posisinya ada di 66.000, nggak mungkin dia jual di 80. Kenapa? Karena cuan-cuan 25%. Kalau 25% dibagi 5 berat 5 tahun, dia kan dari 2020 sekarang 2025 berarti 5 tahun, berarti sebulan untungnya cuma 5%. Lu ngapain bisnis kripto untungnya 5%? Jadi itu kenapa alasan gue, 3 alasan kenapa gue yakin BTC masih bisa naik lagi di saat orang-orang lain udah putus asa kayaknya untuk all season. Dan untuk all season sendiri gue masih yakin ya ini masih bisa bakalan naik lagi. Pokoknya target gue terakhir sampai bulan November ya 2020, 27 November 2025 ada masih kesempatan. Pokoknya di tahun ini ada penurunan suku bunga 3 kali. Jadi gue masih berambisi lah, masih berambisi. Toh juga kalau misalnya ternyata nggak naik pun ya, misalnya contoh nggak naik pun, sekarang juga harganya udah rendah banget. Untuk di 2000 udah rendah. Di zaman dulu ya 2000 pasti naik lagi kok tuh ya. Paling rendah dulu 900 ya kan, masa supportnya sekarang 900 setelah halving? Nggak mungkin kan, dikali 2 aja 1900. Jadi posisi sekarang ini adalah posisi yang di posisi di sini ya. Posisi kalau menurut gue posisi sekarang Ethereum posisinya ya sekarang ini di 1800 atau 1900 ya. Dulu supportnya kan di 900 ya, dikali 2 1800. Jadi posisinya nanti dia setway aja dulu kayak gini persis ya. Set ini kan sama ya kan, itu kan turun kan ini set ya, dia nanti setway dulu nih teman-teman. Lihatin aja nih posisinya sampai di sini nanti 2500.
baru dia naik tinggi ya. Kurang lebih kalau misalnya kalian ya tuh dia bakal sideways dulu tuh ya, kurang lebih, dan dia baru melanjutkan kenaikan teman-teman. Dan kalau misalnya kalian bisa lihat ya, sekarang posisi kita buy atau long, dan terakhir gue bakalan share. Jadi lebih lengkapnya kalian di VIP gue ya. Ya sebelum gue bahas dulu indikatornya tuh gimana tuh bang tahun 2020 ya, gue bakalan ngajarin sedikit ke kalian 2020. Jadi gue ngeriset dulu ya, sebentar. Dan buat teman-teman yang pengen join, sebelum gue jelasin ya, buat teman-teman yang pengen join VIP gue, kalian bisa gimana caranya untuk ngebaca indikator. Jadi di Binance sendiri tuh ada dua indikator. Yang pertama indikator kode bandar ya, dimana lu bisa tahu koin-koin mana yang bakalan naik, itu yang pertama, khususnya altcoin ya. Terus yang kedua indikator buy sell ya. Kalau tadi kode bandar, kalian bisa tahu koin-koin mana aja yang bakalan naik duluan. Jadi nggak semua koin tuh naik bersamaan ya, satu-satu ya, naiknya satu-satu. Jadi kalian bisa tahu koin yang bakalan dipom-pom. Contoh misalnya Auction kan dia bisa tinggi banget tuh kemarin ya. Kalian lihat aja Auction itu kan karena dia ada kode bandarnya. Kenapa Auction tuh bisa naik? Karena kode bandarnya naik teman-teman ya. Kenapa bisa turun? Karena kode bandarnya sudah mulai dimatiin ya. Nah untuk tahu koin-koin tersebut itu ada di Binance teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang kedua indikator buy sama sell, yang tadi gue udah jelasin. Kalau indikator buy itu posisinya hitam sama hitam sama hijau ya. Kalau hijau itu spot only, kalau hitam itu future, dan orange dan merah. Orange itu spot only, merah itu future untuk shortnya. Jadi dua indikator tersebut yang kalian harus pelajarin. Dan kalau misalnya teman-teman pengen belajar, kalian bisa langsung, ini harga yang lama sekarang udah naik, kalian bisa dapetin diskon di admin kita ya. Semoga supaya kalian dapat diskon. Sekarang ada diskonnya untuk diskon THR ya. Jadi 1 tahunnya itu yang dari 2 juta jadi 1,5 teman-teman. Oke. Dari harganya 2 juta jadi 1,5 untuk khusus hari ini terakhir 30 ya, 30 Maret ini terakhir untuk diskonnya, karena kita bakalan naikin lagi besok. Sekarang kan jam 1 pagi ya teman-teman ya, dan gue bakalan naikin lagi besok. Terserah kalian mau join atau enggak, terserah. Besok gue naikin lagi. Oke, gue bakal lanjut lagi buat teman-teman. Oke. Dan ini kalau misalnya gue kasih lihat ke kalian, jadi dulu gini teman-teman, kalau misalnya kalian belajar masa lalu ya, ini nih ya, posisi segini nih hitam zaman dulu, ini dia hitam ya. Terus ini ya, posisinya ini merah ya. Terus di sini juga hitam pas. Jadi ini di zaman dulu masih ada BUSD ya bahasanya lah, kalian kalian mungkin tahu lah BUSD. Sekarang udah nggak ada. Di zaman dulu tuh masih ada BUSD ya. Jadi ya kalian tahu lah ya, kalau misalnya member gue yang lama pasti tahu guys ya. Dan posisi sampai di atas lagi itu udah warnanya hitam ya. Di sini merah lagi ya, di sini posisi merah. Nah, lalu di bawah kembali hitam di sini.
pasti banyak orang ya percaya gini-gini. Dikira gue nggak halu cuy. Nah di sini merah lagi. Kalian masih ingat gak kalian ngeledekin gua kalau BTC itu gua bilang bakalan ke 20.000 ya, kurang lebih tanggal November ya, di bulan November, Oktober, November ya, zaman dulu di bulan November ya, sebelum robot trading itu scam ya, gue bakalan bilang karena indikator waktu itu warna merah teman-teman. Jadi target gue memang di 20.000 dan sesuai dengan analisa gue, posisi hitam dia balik di sini guys ya, indikator hitam dia balik di sini ya, ini di 17 lah. Nah pertanyaannya gini, bang, hitam itu masih bisa turun dong, itu buktinya bisa turun. Nah contoh ya, ini posisi hitam deh, anggap misalnya contoh posisi indikator hitam di sini. Bang, itu posisi hitam kan zaman dulu kan, di sini gue ribut sama Trobos Trade ya kalau nggak salah ya, di bulan Juni Juli waktu itu taruhan sama gue, sampai di bulan Agustus BTC bisa sampai ke 25 enggak. Nah sesuai dengan analisa gue kan sampai ke 25.000, walaupun habis itu dia longsor lagi ya kan. Dan waktu itu di 15.000 banyak orang yang bilang bakalan ke 8.000 waktu itu ya, bakalan ke 8.000 semua sosmed apa segala 8.000. Tapi gue bilang karena waktu bisa nggak bang indikator hitam itu dia turun, bisa tapi nggak terlalu jauh teman-teman, udah nggak terlalu jauh ya. Merah bisa naik lagi nggak, merah bisa tapi nggak terlalu jauh ya. Dari sini udah hitam ya teman-teman, terus dia naik posisi di sini tuh merah, terus di sini hitam lagi, di sini merah waktu itu ya indikator gua, di sini hitam merah hitam lagi ya. Di sini posisi merah nih, balik lagi ke sini ya. Member gue yang mungkin tahun 2023, kalian member gue yang di tahun 2023 pasti ngerasain yang ini. Terus habis itu 24.000 dia hitam, sampai di sini dia merah ya, karena waktu itu dia naik turun gue short ya kan. Dari sini indikator hijau, kita nge-buy lagi waktu itu PP. Buat kalian yang pernah masuk PP, ini indikator hijau. Terus di sini ya, di sini kalian bisa lihat ya, indikator gue juga merah lagi posisi di sini. Dan waktu itu kalian bilang all season bakalan dimulai kan. Nah ini kenapa gue bisa bilang indikatornya merah, karena waktu itu kode bandar warna merah memang, dan tanggal sekian sini nih hati-hati bakal longsor lagi. Dan posisi di sini gue ngebay lagi ya teman-teman, indikator gue hitam dan posisi di sini indikator gue warna merah, dan sekarang indikator gue warna ini warna hitam. Jadi buat teman-teman, ini gue udah pakai dari 2020 ya, analisa ini 2020, jadi kurang lebih gue udah pakai kode bandar ini selama 5 tahun. Tapi balik lagi, terserah kalian percaya atau enggak. Dan kalau kalian mau belajar, bang gue tolong ajarin gue tolong ajarin bang untuk indikatornya gitu ya, supaya gue tuh bisa ngebaca indikator dari Binance, tolong dong gue diajarin rumusnya, dikasih rumusnya. Nah sebenarnya gue udah share di VIP gue ya teman-teman ya, kalian bisa cek di sini. Ini buat teman-teman yang gratis, kalian bisa join dulu di sini tuh. Nah ya, atau kalian bisa cek aja di IG gue nih, atau di YouTube gue ya. Ini di IG juga bisa, YouTube juga bisa. Kalian tinggal klik Miliarder Boy Club, atau kalian bisa klik di profile ya. Nah ini tinggal klik aja, atau kalian bisa masuk Discord ya tuh. Ini untuk member yang free, ini untuk VVIP dan VIP. Dan buat temen-temen, gue mau kasih tahu kalau misalnya gue itu ada khusus ya buat teman-teman yang profesional, itu lifetime itu $350 atau kurang lebih 5 juta. Itu kalian bisa dapat lifetime di tempat gua, tapi kalian itu bisa dapat komisi
ya dapat cashback. Jadi setiap bulan tuh gue bakalan bagiin cuan ke kalian ya, nanti bisa tanya ke admin gitu ya. Jadi kalau kalian kepengen passive income, tiap bulannya dapat passive income, kalian bisa join di profesional lifetime, dan kalian bisa jual akademi kalian sendiri. Jadi misalnya contoh nih $350 kalian beli di akademi gua, terus habis itu kalian kan setiap bulannya dapat nih minimal 1 tahun, kalian bisa jual lagi lifetime-nya kalian ke orang lain. Misalnya contoh nanti gua tinggal bang gua order sell dong, kelas apa namanya, order sell dong gua. Oke, gua order sell paketan kalian, nanti gua jual ke orang lain lagi. Terus nanti ketika udah terjual, kalian tuh selama setahun kan kalian dapat profit tuh, terus kalian dapat balik lagi modalnya kalian yang kemarin tanpa harus kalian keluar dari lifetime gua. Jadi tetap kalian berada di posisi lifetime. Jadi join kelas gua berarti kan gratis kan, malah dapat cuan. Kalau misalnya kalian mau tahan terus 2 tahun atau 3 tahun nggak apa-apa, baru di tahun ketiga jual biar profitnya lebih banyak, kalian jual di tahun ketiga nggak apa-apa. Dan ini uangnya gue bakalan kembalikan dengan syarat member baru masuk gitu. Jadi kan kalian udah dapat cuannya selama 1-3 tahun ya, dapat cashback. Yang kedua kalian kalian itu bisa dapat apa ya, dapat modalnya kalian balik gitu. Jadi kalau menurut gua worth it lah teman-teman ya, itu aja. Dan kalian bisa cek aja nah yang di Discord ya. Discord ini kalian bisa dapat ya tuh VIP langganan, VIP, share profit, kode bandar, platinum. Jadi di platinum ini kalian bisa jadi member kita ya. Yang tadi platinum kalian dapat fasilitas yang berbeda, modalnya balik ya, nanti tanpa harus kalian keluar. Jadi kalau misalnya nanti sahamnya apa namanya kalian beli apa udah jual membernya ke orang lain, kalian tetap masih ada di lifetime, kurang lebih kayak gitu teman-teman ya. Namanya platinum class prioritas. Oke. Terus dan kalian bisa cek aja semuanya di situ. Dan pada intinya kode bandar ini udah gua riset ya udah riset dari 2020 ya, tidak pernah mengecewakan gua. Dan ketika indikatornya hitam ini, gua masih punya keyakinan tadi ya. Yang pertama kode bandar hitam, yang kedua MicroStrategy pasti buy lagi ya. Dan dengar-dengar rumornya ya teman-teman, dia bakalan beli $1 juta lagi ya teman-teman ya. Terus yang ketiga itu ya udah, itu 3 ya, kode bandar, rumor. Tadi yang ketiga apa ya teman-teman? Ketiga indikator kode bandar, rumor, sama satu lagi itu all season ya. Gue juga masih yakin all season untuk Ethereum ya tadi ya, dia bakalan terbang karena yang belum naik itu altcoin semua ya. Nah jadi ada 3 indikator yang menurut gue tuh masih bisa naik, karena nggak mungkin fasenya tuh nggak mungkin. Sekarang kan posisi Bitcoin season ya, habis Bitcoin season itu yang terjadi kan all season. Nah setelah all season baru yang namanya meme season. Jadi kita masuk di fase 2 yaitu all season ya. Dan kalau menurut gua wajar-wajar aja kalau misalnya ada koreksi ya teman-teman. Di zaman dulu juga ada juga gitu kan, dia udah naik ya kan, terus dia balik lagi ke support tuh teman-teman ya kan. Ini naik kan sama kan, terus dia udah naik, dia balik lagi support, baru dia naik terus ya. Kalau menurut gue masih masuk akal lah teman-teman. Dan target gue yang ketiga itu suku bunga, yang ketiga itu suku bunga, dia bakalan turun sebanyak 3 kali. Yang pertama di bulan Juni ya, yang kedua di bulan September, yang ketiga di bulan Desember. Jadi 3 kali penurunan suku bunga. Jadi yang pertama gue ulangin, rumornya MicroStrategy bakalan buy lagi ya, kalian bisa lihat rumornya $1 juta. Yang kedua
Yang kedua, indikator buy sama sell kode bandar menunjukkan posisi indikator buy, ya kan. Yang ketiga, ya, suku bunga, ya, suku bunga ada 3 kali penurunan suku bunga. Jadi target gua sesuai dengan analisa mungkin sampai di November atau Desember 2025 untuk kenaikan Bitcoin. Masih bisa sampai di tahun itu, ya paling mentok-mentok November lah, teman-teman. Oke, gitu aja dari gua. Sekarang udah berapa menit? 30 menit, teman-teman. Ya, semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya kalian pengen tahu indikator atau kode bandar, semuanya di Binance. Kalian cuma belajar, gua ngajarin kalian, join di VIP. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Ya, jangan lupa teman-teman, pegang omongan gua. All season masih ada. Di saat orang lain sudah nggak percaya, ya kalau menurut gua masih percaya all season tuh masih bisa terjadi. Kenapa? Karena di dalam fase yang pertama Bitcoin season, yang kedua all season, yang ketiga meme season. Nggak mungkin semua itu terjadi, ya semua itu bakalan terjadi dan polanya tuh sama. Setelah halving tuh nggak mungkin all season duluan, nggak mungkin. Setelah halving tuh yang terjadi Bitcoin season, habis Bitcoin season all season, habis all season itu meme season. Itu durasinya tuh kurang lebih 1-2 tahun. Walaupun setuju gue bila misalnya setelah halving tuh ada 6-12 bulan. Tapi kalau misalnya dilihat dari suku bunga dia baru turun 3 kali penurunan suku bunga di 2025, berarti kan all season itu delay gitu ya, sesuai dengan analisis all season itu delay. Jadi terserah percaya atau enggak, biar sejarah yang membuktikan. Ya, lu lebih percaya orang-orang ya yang analisanya aur-auran. Yang kedua, atau lu lebih percaya Binance, yaitu kode bandar Binance yang memiliki volume perdagangan terbesar di seluruh dunia. Jadi walaupun gue pakai OKX guys, ini baju OKX gue dikasih ya, walaupun gue pakai OKX ya, gue tetap pakai kode bandar Binance ya. OKX memang ada kode bandarnya, cuman kalau menurut gue susah untuk ngebacanya, lebih mudah untuk ngebaca indikator dari Binance. Nah, buat teman-teman yang pengen belajar gimana tuh bang, paling halu doang, lu cobain aja, nanti bakalan ketagihan. Karena kalau lu mau belajar, join di VIP gue, nanti gue ajarin cara ngebaca indikator kode bandar. Oke, itu aja dari gue. Thank you, see you, goodbye teman-teman. Dan buat teman-teman, satu lagi, ini kode bandarnya ya. Jadi kalian percaya atau enggak, kode bandar gue kalau udah warna hitam berarti posisi buy. Dan ini kode bandar all season ya. Kalau habis Bitcoin season, all season dulu ya. Bitcoin season, all season dulu ya. Nggak mungkin habis Bitcoin season habis halving altcoin season dulu. Biasanya Bitcoin season, habis Bitcoin season baru all season. Oke, itu aja dari gua. Thank you, see you, goodbye.